Salam saudara, salam sejahtera. Kita memasuki episode 775. Abam ya. Dari janda usia 48 tahun di Kampar Riau. Salam, saya sangat sulit mengambil keputusan dalam hidup ini. Sebelum suami saya meninggal 1 tahun lalu, kami sudah pisah 14 tahun. Keempat orang anak kami semua ikut dengan saya karena bapaknya tidak mau bertanggung jawab dan sekarang sudah pada besar dan sudah ada yang menikah 1 orang. Namun Pak, dalam 10 tahun ini saya melakukan dosa tersembunyi dan tidak diketahui keluarga sebenarnya. Saya selingkuh dengan laki-laki yang sekarang usia 63 tahun. Namun dia sangat baik dan menghargai saya. Dan juga sayang terhadap saya. Tapi dia sampai saat ini sudah pisah dan tidak akur terhadap istri pertamanya. Sudah 15 tahun lamanya ya. Pisah, tidak akur terhadap istri pertamanya sudah 15 tahun. Demikianlah kami ada kemiripan tidak mendapat jodoh yang tepat pada pilihan nikah pertama. Di usia muda 19 tahun umur menikah, namun kami bisa bertemu sangatlah akur dan tidak pernah ribut ataupun salah paham. Namun kami tidak menikah secara apapun. Kami bisa bertemu 2 atau 3 kali dalam 1 bulan karena pekerjaan juga sebab beda kota. Tapi di hari-hari yang semakin tua ini saya sudahlah sangat dilema dengan dosa saya. Apalagi dalam pelayanan gereja, saya yang aktif. Bahkan gembala saya tidak paham kalau saya punya suami simpanan di tempat yang lain. Saya ingin bagaimana saya mengambil keputusan hidup ini dan berlalu dari dosa saya. Karena saya juga sangat senang mendengar lagu-lagu ciptaan Pak Eras di YouTube. Arti penuh makna dalam hidup. Namun saya sadar seorang pendosa, bagaimana nanti bila saya pulang ke Bapa di surga. Apakah ada tempat bagi saya? Namun saat ini saya masih menyayangi laki-laki simpanan saya. Demikian dia juga yang takut kehilangan saya dan tidak bisa menikah. Oleh sebab istri pertamanya masih hidup dan sama sekali jarang dia kunjungi. Kalau bukan karena urusan anak-anak mereka, karena sudah pisah selama 16 tahun. Saya ingin mohon bantuan dan pencerahan dari Pak Eras. Ya, oke. Melakukan kehendak Allah itu berat dan menyakitkan. Ya. Apalagi dengan kasus yang kamu hadapi. Tetapi kalau kamu teruskan ini, kamu masuk neraka. Jadi berat apapun kamu harus mulai bicara, saya hentikan hubungan ini. Saya tetap mencintai kamu ya sebagai adik atau sebagai teman. Tapi tidak bisa menjadi atau tidak bisa sebagai istri simpanan. Tuhan masih bersabar. Anda tidak menuai sesuatu yang mengerikan. Tapi kalau ini kamu teruskan, kamu akan menuai sesuatu yang mengerikan. Saya mengerti bahwa cinta itu berat ya, sudah terlanjur terikat dan menjadi seperti candu. Apalagi ada hubungan badan, nah ini sudah jadi ikatan dan bahkan menjadi kebutuhan. Percayalah menurut saya nih, dia akan lebih mudah melupakan kamu daripada kamu melupakan dia. Dia akan lebih mudah melupakan kamu daripada kamu melupakan dia. Jadi kamu relakan dia ya. Jangan kau berkata kasihan dia keberatan melepaskan saya. Iya keberatan, tapi dia akan lebih mudah melupakan kamu daripada kamu melupakan dia. Tetapi kalau kamu melekat dengan Tuhan, ikut terus Truth ID, doa bersama kami, kamu akan sanggup untuk melepaskannya. Ya, lakukan ini. Itu aja caranya. Hidup baru dalam Tuhan punya komitmen. Hidup suci itu berat, bahkan mustahil. Tapi Roh Kudus akan menolong kamu kalau kamu serius
mengambil keputusan untuk hidup suci. Seperti yang juga saya lakukan. Berat, tapi kita bisa melakukannya. Amin. Dari pria usia tidak jelas ya, di Bitung. Terima kasih Pak Eras, saya jadi mengerti perihal logos dari video seminar Pak Eras, dan firman berikut ini menguatkan saya pada pengertian tersebut. Ibrani 2, 10-18, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, yang menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara, katanya. Kata Tuhan, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematian Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa. Supaya oleh kematian Yesus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Yesus menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena Yesus sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Yesus dapat menolong mereka yang dicobai. Tuhan memberkati Pak Eras, terus maju Pak Eras, terus maju Pak Eras. Kami sudah ikut terlibat memberitakan kabar baik ini. Tuhan Yesus menyertai Pak Eras dan keluarga besar GSKI. Amin. Saya membaca buku Pak Eras mulai dari Corpus Delicti, Kristologi, dan seterusnya. Dan memang untuk buku Kristologi, doktrin Allah dan Roh Kudus sangat berbeda dengan apa yang disampaikan pada seminar Logos kali ini. Itulah sebabnya saya tidak heran jika Pak Eras menarik lagi buku-buku itu. Saya syukur, puji Tuhan Yesus yang adalah penyelamat kita semua. Dan Dia ingin kita tidak tersesat. Melalui seminar Pak Eras tentang Logos, akhirnya kebenaran firman Tuhan yang samar-samar makin terang. Terang benderang, dan tidak lagi pasal atau ayat yang buram untuk dimengerti tentang Logos yang adalah Allah itu sendiri. Terus menjadi orang yang dipakai Tuhan. Pak Eras, diberkatilah Tuhan. Diberkatilah Pak Eras dalam nama Tuhan Yesus. Waduh, terima kasih ya kepada pria di Bitung. Ya, terima kasih Anda mendukung ya di tengah-tengah bullying, fitnah. Itu ya. Oke. Dari wanita usia 40 tahun sudah menikah. Bagaimana bertahan dari orang-orang atau jaring laba-laba toksik? Bagaimana harus berdoa atau murtad saja? Sekalian setan harus dilawan dengan apa ya Pak? Pak Eras sudah berdoa mau berkemas-kemas juga seperti Pak Eras, saya sudah mau berdoa mau berkemas-kemas juga seperti Pak Eras. Tunggu dijemput karena Sinterklas, kereta Sinterklas. Apa kita harus membantu orang toksik menjadi orang benar atau jauhi lingkungan toksik? Selama kita masih bisa bergaul untuk memberkati orang-orang yang kau pandang toksik, ya hiduplah di tengah-tengah mereka untuk menjadi berkat. Justru orang-orang toksik ini orang-orang yang akan masuk neraka, bukan? Dan kita harus menyelamatkan mereka. Kita berkemas-kemas masuk surga bukan berarti kita berkemas-kemas sendiri.
Kita harus juga menyelamatkan orang. Tapi tidak harus bergaul karib dengan manusia-manusia toksik ini. Ya. Lalu kita tidak perlu merasa sakit, luka, terganggu oleh orang di sekitar kita. Kita tidak boleh memanjakan perasaan. Inilah hidup. Kita pasti hidup di tengah-tengah orang yang toksik, tapi kita tidak teracuni selama kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan secara benar. Ya, selamat berjuang, Tuhan memberkati. Dari pria usia 21 tahun, masyarakat biasa, desa Inubonto. Kejadian 1 ayat 26, kita yang dimaksud apa, Pak? Kejadian 11 ayat 7 ada kata kita, siapakah kita itu? Itu yang menjadi pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Oke. Kejadian 1 ayat 26 sudah beberapa kali saya jelaskan ya di Abam. Dan nanti akan saya jelaskan secara khusus ya. Saya khawatir penjelasan singkat saya bisa ditafsirkan keliru, kadang-kadang dipotong orang dan diviralkan. Padahal saya belum menjelaskan ya. Seperti Yesus bukan juru selamat, itu fitnah ya. Itu menganggap saya begitu stupid ya. Sesat ya. Kalau kita tidak mengaku Yesus juru selamat ya selesai. Udah jangan jadi orang Kristen. Lagu-lagu saya, khotbah-khotbah saya tetap Yesus Tuhan dan juru selamat. Bahkan sebelum kebaktian pengakuan iman rasuli kita bacakan. Bagaimana kita tidak mengaku Yesus Tuhan? Tapi baiklah kalau kamu mau jawaban singkat dan saya harap tidak dipotong ya. Bahwa kita di sini maksudnya adalah bisa. Yang pertama itu ada semacam sidang ilahi. Ada anak-anak Allah, ada Beni Elohim, ada makhluk surgawi, bisa para malaikat. Yang kedua dimungkinkan kalau kita sering bicara kepada diri kita sendiri, apakah Allah tidak bisa bicara kepada dirinya sendiri? Tapi yang kedua ini mungkin kecil, ya, kemungkinan kecil. Oke. 11:7, Kejadian 11:7 ya. Ini pasti mengenai menara Babel. Baiklah kita turun dan mengacau balokan. Ini menurut saya sudah jelas Tuhan dan para malaikat-malaikatnya ya, yang mengacau balokan itu. Dari dulu saya memahami itu malaikat Tuhan dan para malaikat-malaikatnya. Oke, cukup. Dari perempuan 14 tahun, wow, remaja ya, pelajar di NTT. Salam Om Eras, sebelum saya masuk dalam pertanyaan, saya mau bilang terima kasih karena sudah menyampaikan kebenaran firman Allah yang murni. Wow, ini umur 14 tahun, bagus bahasanya. Om Eras, akhir-akhir ini saya sedang dalam kondisi yang kadang bisa dikontrol, kadang tidak. Karena mempunyai keadaan sekolah yang kurang baik. Saya dituntut untuk menjadi teladan di sana Om. Tapi saya kurang kuat untuk bertahan di lingkungan sekolah tersebut. Sehingga menyebabkan saya terpengaruh dengan lingkungan sekolah saya. Tapi saya mau berjuang untuk tidak terpengaruh dengan lingkungan tersebut. Tetapi menjadi teladan. Masalahnya Om, saya merasa sudah sangat tertekan dengan keadaan sekolah Om. Karena sifat mentor yang belum pulih Om. Sifat mentor. Saya sudah memberitahu ya kepada orang tua saya Om, dan orang tua menjawab bahwa ini proses yang harus dilewati bersama Tuhan agar saya mengerti maksud Tuhan atas proses ini Om. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan Om? Karena keadaan ini membuat saya tertekan sampai saya tidak berdoa Om. Karena merasa Tuhan tidak ada Om. Maaf Om jika terlalu panjang. Bapak di surga memberkati Om Eras, selalu menjaga Om dan kuatkan Om Eras dalam segala pergumulan. Nah, ini harus dihubungkan ke Pak Joni Kilapong. Kamu anak baik nak. Kamu akan Om Eras perhatikan. Ada orang-orang saya yang akan memperhatikan kamu di NTT.
Kamu harus tabah dan kuat. Kalau masih bisa bertahan di sekolah itu, kamu bertahan. Tapi kalau nanti kamu tidak bertahan, ya kamu bisa pindah sekolah. Tapi sebaiknya kamu bertahan di situ. Kebetulan di NTT Om Eras punya beberapa sekolah. Ya. Yang pasti satu sekolahan di Obelo. Lalu saya kenal Bapak Joni Kilapong yang memiliki sekolah Genung. Ya. Dulu saya termasuk bagian itu di Genung, tapi sekarang saya aktif di tempat lain. Kamu akan dibantu. Yang penting kamu kuat. Tuhan itu hidup, Tuhan itu hadir. Kamu pasti disertai Tuhan. Pasti Tuhan menyertai kamu. Kamu harus sabar, harus tabah ya. Biar nanti kamu dibimbing orangnya Om Eras di NTT. Dan kamu tidak boleh berhenti sekolah ya. Kamu harus sekolah terus sampai sarjana ya. Ya, sampai kamu jadi orang yang berhasil dan memberkati. Ya nanti Om Eras akan lihat-lihat kamu dari jauh lewat orang-orang Om Eras. Tapi sekarang kamu harus kuat itu dulu. Tidak ada pencobaan melebihi kekuatan kamu. Kamu pasti mampu menghadapinya ya. Berjuang terus sayang. Nanti kalau ada kesulitan kamu hubungi Om Eras ya di nomor ini. Dan kamu akan didampingi. Kamu pasti akan jadi orang hebat. Dari cara nulis kamu di usia 14 tahun. Kamu hebat. Kamu luar biasa. Ya, Om kagum ya kepadamu. Tuhan memberkati. Dari pria usia 26 tahun belum menikah. Saya ada dalam hubungan pacaran beda agama. Sebenarnya sudah tahu kalau seharusnya hubungan tersebut diselesaikan. Namun hubungan tersebut jadi sebelum saya tekun mengikuti pengajaran Pak Eras. Jadi sebelum tekun mengikuti pengajaran Pak Eras, saya sudah punya hubungan dengan wanita ini. Sekarang saya sadar ya. Sekarang saya sadar hubungan tersebut harus selesai. Namun beberapa kali kejadian hubungan tersebut seperti tidak bisa selesai. Bahkan saya sudah secara dewasa berbicara mengenai perbedaan agama pun tetap tidak bisa selesai karena satu dan lain hal. Apa mungkin orang tersebut adalah beban keselamatan yang Tuhan taruh buat saya? Karena saya selalu mendoakan tentang hubungan itu, yaitu jikalau ini bukan yang Tuhan mau bisa selesai dan ganti dengan orang yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Tapi tidak selesai-selesai dan terus berlanjut. Atau ini hanya pembenaran saya saja supaya bisa terus melanjutkan hubungan ini. Saya bingung karena saya pun sudah menjadi kesaksian dan contoh nyata bagi dia melalui perubahan sifat dan perilaku saya. Saya sudah mengajaknya bukan untuk menjadi Kristen seperti pada umumnya karena sama saja. Mending tidak usah pindah melainkan untuk menjadi Kristen sejati seperti yang diajarkan melalui GSKI. Namun dia sama sekali tetap berpegang teguh dengan agamanya. Saya bingung Pak. Di satu sisi ada ayat bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi nampaknya memang yang satu ini agak berlainan. Tapi di sisi satunya ada ayat bahwa kalau hal seperti ini Tuhan tidak akan buat kita bingung. Mohon pencerahannya Pak. Karena kalau segitu saja saya menyerah. Karena kalau segitu saja saya menyerah dan selesaikan, saya takutnya itu memang beban yang Tuhan taruh buat saya. Yang pertama, kamu tidak boleh melakukan hubungan yang tidak boleh dilakukan, yang terlarang. Seperti hubungan seks. Begitu kamu hubungan seks, kamu seperti menjangkar dia dan dia menjangkar kamu. Kamu seperti membuat satu perjanjian tidak tertulis. Itu yang membuat kamu sukar melepaskan dia dan dia sukar melepaskan kamu. Dan dia pasti minta pertanggungan jawab. Apalagi kalau sampai hamil. Jadi sekarang kamu tidak boleh membangun hubungan dekat dulu. Sementara kamu berdoa, kamu beritahu bahwa kita beda agama akan menjadi masalah buat kamu dan buat saya. Ya, jaga jarak.
Hubungan tapi tidak bermesraan. Jangan jadi teman tapi mesra. Teman tidak mesra. Jadi untuk kamu saya kira sulit ya. Untuk dia juga mungkin sulit karena sudah biasa pegangan tangan, apalagi ciuman, apalagi hubungan seks. Wah, berat. Tapi mulai sekarang jangan. Saya melihat satu hal ya dari teropongan saya, kamu juga sudah tidak terlalu cinta. Kalau dulu 100, sekarang mungkin tinggal 90 atau 80 atau 70. Ya sebenarnya bukan hanya karena kamu mendengar firman yang kamu dengar, itu menjadi pemicu juga. Tapi hati kamu juga sudah mulai tawar. Dan biasanya, saya tidak menuduh ya, kalau orang sudah melakukan hubungan badan, itu pria akan mulai tawar terhadap wanita. Wanita yang ditiduri. Dan untuk wanita-wanita perhatikan ini. Jangan memberikan tubuhmu kepada pria yang belum menjadi suamimu. Tapi kepada kamu yang mulai mencintai Tuhan dan mengalami perubahan. Kamu sedang diarahkan menuju langit baru, bumi baru. Tidak apa-apa. Lakukan apa yang Om Eras atau saya sampaikan ini nak. Jaga jarak. Jangan melakukan tindakan-tindakan kemesraan. Karena itu sama juga nyambung. Ya, kalau sudah menjaga hubungan, kamu melakukan kemesraan itu seperti merobek, ya, mengoyak. Jadi buat jaring-jaring sampai kuat. Dan akhirnya dia bisa menemukan pria lain atau dia memutuskannya. Oke, saya kira itu saja. Dan kemungkinan ketiga yang kamu harapkan dan mungkin juga diharapkan oleh Tuhan mungkin, tapi saya tidak tahu, dia bertobat. Dia menjadi Kristen yang baik. Bukan hanya Kristen karena kamu bukan menjadi Kristen karena mau menikah dengan kamu. Kristen karena mengenal Yesus Kristus dan menjadi umat pilihan yang baik. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 26 tahun belum menikah di Bengkulu. Salam, Bapak, saya izin bertanya bagaimana pendapat dari Bapak kalau ada laki-laki berbuat zina dengan pacarnya, lantas laki-laki tersebut tiba-tiba meninggalkan perempuan itu. Begitu saja. Karena laki-laki itu sudah tergoda dengan perempuan lain. Apakah itu boleh? Dan apa hukumnya? Ya. Saya baru saja menjawab pertanyaan seseorang, kalau seorang pria sudah meniduri wanita, sudah mendapatkan kepuasan, itu ada kecenderungan dia meninggalkan wanita itu. Cintanya jadi tidak utuh lagi. Apalagi melihat wanita lain yang lebih cantik dan dia tidak punya belas kasihan kepada wanita yang ditiduri. Ada juga pria yang meniduri wanita lalu tambah sayang, tambah kasihan, lalu bertanggung jawab. Tapi menurut saya sebagian besar tidak. Dan kalau ada laki-laki tergoda dengan perempuan lain, apakah boleh? Ya enggak boleh. Apa hukumnya? Ya secara hukum negara susah ditemukan delik hukumnya. Bagaimana bisa dibuktikan? Tetapi orang-orang seperti ini pasti akan dihukum Tuhan karena dia melukai, dia merugikan. Oke, Tuhan memberkati. Wanita usia 30 tahun ya, sekarang ini single. Pastor Erastus, saya mau cerita dulu, saya pernah dilecehkan oleh teman sekolah saya di waktu SMA, terus waktu saya dilecehkan ada video seperti direkam oleh teman kelas saya. Saya menderita karena aib dan malu dan saya mengampuni orang yang menyakiti saya. Tapi hidup saya rasanya hancur karena omong-omongan orang. Sayalah yang tidak benar, saya dihakimi dan banyak orang menghasut untuk membenci saya dan menutup jalan saya sehingga saya susah dapat jodoh. Ada laki-laki masih keluarga mau dengan saya, tapi dia tidak tahu masa lalu saya. Hanya ingin menikah dengan saya karena saya cantik, saya rasa bukan cinta. Saya juga tidak mencintai orang itu, bahkan sekalipun laki-laki itu baik, saya tidak bisa cinta dan tidak mau menikahi dia. Sian kamu nak. Yang saya mau tanyakan, cowok itu baik dan anak Tuhan, tapi saya tidak mencintai dia dan saya tidak mau menikah dengan dia. Apakah dia adalah jodoh dari Tuhan? Saya kira tidak, ya, atau kemungkinan besar tidak.
Kalau jodoh dari Tuhan, kau pasti mencintai dia. Tetapi cinta itu bisa dibangun, nak. Kalau dia betul-betul pria baik, ya kenapa tidak membangun cinta dengan pria ini? Nah, untuk itu kamu bisa beritahu masa lalumu ke dia. Itu dulu. Ketika dia mendengar masa lalumu, apa reaksinya? Itu dulu. Kalau tetap membangun hubungan, coba kamu membangun hubungan dengan dia. Tapi ingat, jangan menikah dengan orang yang kamu tidak cintai. Ya. Tetapi ada pertimbangan. Cinta itu bisa dibangun. Tapi sebisanya kamu menikah dengan orang yang kamu cinta. Oke. Sebab kalau menikah dengan orang yang kamu tidak cinta itu siksaan nanti. Dan banyak dampak lain. Yang kedua, kalau saya tidak mau dengan cowok itu, apakah Tuhan masih bisa kasih cowok lain menjadi pasangan hidup saya? Melihat buruknya masa lalu saya? Oh, bisa. Bisa, nak. Kamu cantik. Bisa. Tetapi ingat, ya, kalau kamu dicintai orang yang hanya mengejar kecantikanmu, waduh, itu situasional. Betul, harus dicintai orang yang memang mencintai seluruh keberadaanmu, termasuk masa lalumu dan lain-lain, harus dia terima. Tuhan masih bisa memberikan jodoh yang baik. Oleh sebab itu kamu melekat dulu dengan Tuhan. Ya. 3, apakah saya masih bisa dapat pasangan hidup yang terbaik sesuai kriteria saya dari Tuhan? Sangat bisa. Sangat bisa. Cuman saya agak marah terhadap teman-teman yang melecehkan kamu. Mereka tidak mungkin lepas dari hukuman Tuhan. Itu jahat sekali. Saya mau pengakuan dosa juga dan cerita juga, Pastor. Kalau dulu saya seorang yang cepat emosi, marah-marah, dan suka menyakiti pembantu. Tapi saya mulai sadar kesalahan saya. Setiap saya salah selalu saya minta maaf dan saya minta maaf sama Tuhan. Apakah setelah minta maaf sama Tuhan masih ada hukum tabur tuai atau hidup saya? Tuhan tidak akan membuat tuaian yang menyakiti. Ketika kamu berbuat dosa, kamu merasa bersalah sampai susah, itu sudah tuaian. Tapi kalau kamu terus-menerus berbuat begitu, kamu akan menuai sesuatu. Tapi tuaian itu pun menjadi cara Tuhan menghentikan kamu berbuat salah. Ya. Apakah tabur tuai dapat dibatalkan? Saya mau tanya tentang kutuk saya dari kecil SMP. Saya mau tanya tentang kutuk saya dari kecil SMP sampai besar ya. Selalu mengalami kegagalan, kesialan, kebodohan, dan bahkan seperti orang gila akibat dosa kutuk keturunan dari nenek moyang. Ada ikatan perjanjian yang dilakukan nenek moyang dengan iblis, dan dulu saya pernah pakai jimat, tapi tidak sempat dihancurkan jimat itu. Pertanyaan, apa kutuk dapat dihancurkan dan saya bebas? Bisa, sangat bisa, nak. Kamu tinggal di mana ya? Coba nak dihubungi. Kalau kamu bisa didoakan, kamu ke Mall Arta Gading lantai 5, kamu didoakan oleh tim pelepasan. Atau nanti saya sendiri dengan satu orang pendamping wanita, biasanya kalau yang saya doakan wanita. Ada satu ibu yang mendampingi saya untuk pelepasan. Saya jatuh kasihan melihat kamu, nak. Benar, kasihan. Saya kasihan lihat kamu, nak. Aduh, kamu ngeri, nak, hidup kamu. Kamu berpotensi stres depresi. Saya punya anak perempuan ya. Jadi saya mengerti betapa menyedihkannya keadaanmu. Kami mengasihi Anda, kami ya tim Abam, dan bersedia mendampingi Anda. Oke, saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Kita ketemu di episode 776 ya. Tuhan memberkati.